Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ido Fadila dengan nomor NIM 31219122, kelas B1 R2 Manajemen semester 5. Di sini saya akan membackup nilai kekurangan saya yang di UTS. Mohon maaf sebelumnya kepada Ibu Nur Wulandari. Di sini saya akan membackup nilai kekurangan nilai saya yang di UAS. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul tentang strategi kooperatif. Oke, jadi strategi kooperatif adalah suatu strategi di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk mencapai suatu tujuan yang di-share bersama. Beberapa perusahaan memanfaatkan kerjasama dengan perusahaan lain dengan strategi yang sama untuk menciptakan nilai atau value bagi pelanggan yang melebihi biaya yang timbul dari pemberian nilai tersebut dan untuk membangun kedudukan dalam persaingan yang relatif lebih baik. Selanjutnya ada strategi kooperatif. Pelaksanaan strategi kooperatif dapat dilakukan dengan joint venture, alianis strategik, dan perjanjian partnering yang lain. Sedangkan untuk tumbuh berkembang dan peningkatan kinerja perusahaan kooperatif terdapat 3 cara, yaitu pengembangan internal, merger atau akuisisi, dan kooperatif. Strategi kooperatif yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah untuk dapat membantu perusahaan itu dalam menanggulangi masalah-masalah, yaitu seperti menghadapi resiko yang ada yang dapat di-share dengan perusahaan lain. Yang kedua, menghadapi pendanaan perusahaan yang terbatas. Yang ketiga, terbatasnya akses perusahaan ke pasar. Yang keempat, tidak dimiliki akses teknologi perusahaan. Selanjutnya ada strategi alianis. Apa sih strategi alianis itu? Jadi strategi alianis adalah suatu strategi yang berhubungan dengan upaya membentuk suatu partnership di mana dua atau lebih perusahaan melakukan pengkombinasian sumber-sumber daya dan kapabilitas upaya mencapai sasaran penciptaan keunggulan bersaing bersama. Tujuan utama alianis strategi adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Dengan lain, suatu alianis selalu membagi resiko sekaligus keuntungan dengan cara menanggulangi pengembalian keputusan bersama untuk bidang tertentu. Selanjutnya di sini ada 3 jenis alianis strategi utama. Yang pertama itu adalah joint venture. 2 atau lebih perusahaan membangun suatu perusahaan baru yang independen secara ilegal dengan men-share beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka untuk membangun keunggulan bersama. Terus ada yang kedua adalah alianis strategi akuisisi. Apa sih alianis strategi akuisisi? Akuitas adalah suatu alianis di mana 2 atau lebih perusahaan membentuk suatu kerjasama untuk mengkombinasikan beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka dengan tujuan untuk membangun keunggulan bersama. Yang ketiga ada alianis strategi non-ekuitas, yaitu suatu alianis di mana 2 perusahaan atau lebih membangun hubungan kontraktual untuk berbagi beberapa sumber daya dan kapabilitas untuk yang unik menciptakan keunggulan bersaing. Nah, strategi kooperatif 3 tingkat bisnis. Suatu perusahaan menjalankan strategi kooperatif bila perusahaan dapat yakini bahwa pengkombinasian sumber-sumber daya dan kapabilitasnya dengan satu atau beberapa perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing. Di sini ada alianis strategi komplementar, yaitu alianis tingkat bisnis di mana perusahaan-perusahaan partner berbagai sumber daya dan kapabilitas mereka dengan cara komplementer saling melengkapi untuk membangun keunggulan bersaingnya. Terus di sini ada juga strategi tanggap bersaing, yaitu pesaing-pesaing memprakarsai tindakan bersaing untuk menyerang lawan pesaingnya dan mempersiapkan rencana aksi tanggap bersaing untuk dapat melawan aksi pesaing. Selanjutnya, yang ini ada lanjutannya, yaitu strategi mengurangi ketidakpastian. Apa sih digunakannya strategi ini bila terdapat kondisi ketidakpastian seperti ketidakpastian yang dapat terjadi dalam memasuki pasar produk baru atau timbulnya perekonomian baru. Terus ada strategi mengurangi tekanan bersaing,
Jadi, strategi pengurangan tekanan persaingan umumnya diarahkan pada industri yang terkonsentrasi seperti industri telekomunikasi dan juga oleh organisasi negara-negara penghasil dan pengekspor minyak dunia, yaitu OPEC. Nah, jadi kesimpulannya dari strategi kooperatif adalah suatu strategi di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang di-share bersama. Kooperatif strategi dalam perusahaan sangat membantu untuk mengatasi masalah-masalah strategi yang sering timbul. Dan strategi kooperatif juga menggambarkan arah keseluruhan perusahaan secara umum terhadap pertumbuhan dan pengolahan bermacam-macam unit bisnis maupun variasi produk yang dihasilkan perusahaan. Analisis strategi tingkat kooperatif menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan timbah, bisnis yang akan dipertahankan, dan bisnis yang akan diinvestasi atau dijual. Berikut penjelasan yang bisa Ido sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.